Memiliki harga OTR yang lebih mahal dibandingkan Veloz dan Xpander, kira-kira apakah Hyundai Stargazer Car10 2026 ini memang lebih worth it untuk dimiliki? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Selamat tahun baru 2026 untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2026 ini segalanya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya untuk menjadi lebih baik ini tidak bisa kita diam saja. Kita harus tetap semangat, kita harus kejar, kita harus tetap beraktivitas untuk menunjang hal-hal dan impian-impian kita yang mungkin belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya mobil yang satu ini yang selalu berinovasi, memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baru supaya meningkatkan pelayanan untuk para customernya. Ini adalah Hyundai Stargazer Car10 yang tipe Prime, yang dimana pada tahun kemarin dikeluarkan faceliftnya, itu dia memiliki spesifikasi yang tentunya ini seharusnya memiliki spesifikasi yang lebih lengkap, lebih modern dibandingkan para kompetitornya seperti Veloz ataupun Mitsubishi Xpander. Nah, kira-kira apakah dengan harga OTR yang ada memang cukup worth it untuk dimiliki? Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, baik secara cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih punya stok-stok NIK 2025 yang jika Bapak Ibu berminat, kita tambahkan lagi diskon dan promo-promonya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya, mobil Hyundai Stargazer Car10 DP mulai 50 jutaan, Stargazer Car10X DP mulai 60 jutaan, Hyundai Creta DP mulai 30 jutaan, Hyundai Palisade DP mulai 150 jutaan, Hyundai Santa Fe DP mulai 100 jutaan, Hyundai Tucson mulai 80 jutaan, Hyundai Ioniq mulai 70 jutaan, dan Hyundai Kona Electric DP mulai 50 jutaan. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4-8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, di mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Hyundai baru cukup menghubungi Sherly saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan servisnya karena kami sudah gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai melalui Sherly, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Sherly ya. Ingat Hyundai, ingat Sherly. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Sherly dari Hyundai Pondok Gede. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti bisa langsung konsultasi sama Kak Sherly. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan termasuk harga lengkap dari Hyundai Stargazer 2026 serta harga-harga dari Hyundai lain. Plus kita lampirkan juga kompetitor seperti Veloz, Xpander, Suzuki XL7 dan lain sebagainya, agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan
promo-promo harga-harga yang tentunya sesuai dengan budget teman-teman. Kira-kira mobil yang cocok teman-teman itu apa gitu ya. Oke, kita langsung bongkar aja. Hyundai Stargazer Cartens yang prime, yang tipe terlarisnya 2026. Kita lihat di sini dari tampilan wajah depannya sejak dikeluarkan facelift di Gias tahun lalu, ini mengalami perubahan yang cukup signifikan di mana untuk desain grillnya itu dia berbentuk garis-garis yang kelihatan lebih abstrak dan dia juga kelihatan lebih berkarakter ya. Dia seolah-olah timbul ini di finishing warna satis chrome berpadu dengan warna-warna hitam doff, termasuk di bagian tengah atasnya ini dia juga ada sisi yang di finishing warna hitam glossy yang cukup lebar, lengkap dengan logo Hyundai berwarna satis chrome. Lalu di bagian tengah ini dia ada lampu senjanya ya, ini sudah LED yang tentunya dia seolah-olah hampir menyambung dengan sisi di bagian kanan kirinya yang bisa bergantian dengan lampu di RL-nya. Lalu untuk lampu utamanya dia pakai LED multi reflektor ya di bagian atas semuanya, jadi penerangannya tentunya cukup terang ya dengan lampu-lampu yang sudah LED. Lalu untuk lampu sennya juga sudah LED juga, namun untuk Hyundai Stargazer Cartens Prime dia tidak dilengkapi dengan fog lamp di sisi bumper kanan kirinya ya, karena mungkin lampu-lampunya semuanya sudah LED. Tapi yang menarik, dia dilengkapi dengan 4 sensor depan juga nih untuk menambah keamanan saat kita lagi berada di tempat sempit atau di kemacetan. Cuman memang kekurangannya tidak ada kamera depan. Tapi untuk Hyundai Stargazer tipe Cartens Prime ini dia sudah dilengkapi dengan ADAS atau Hyundai Smart Chain yang tentunya akan memberikan keamanan lebih. Bahkan dia pertama di kelasnya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi tidak hanya sekedar cruise control kayak yang sebelumnya, tapi bisa adaptif. Jadi seandainya teman-teman aktifkan cruise controlnya, kemudian mendapati kendaraan di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek di depannya. Jadi seandainya driver tidak menginjak rem dirasa bahaya, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu dilengkapi juga dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist yang akan menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk berada di jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan di area blind spot yang tidak terlihat di spion. Kemudian juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert, jadi pada saat kita mau mundur seandainya ada objek yang melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir dia juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpasan-pasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan Hyundai Smart Chain yang sudah di-upgrade dengan Adaptive Cruise Control, tentunya ini akan menjadi salah satu keunggulan yang mengungguli beberapa para rival atau kompetitornya. Dan secara keseluruhan, teman-teman bisa lihat tampilan wajah depannya ini memang terlihat lebih abstrak, terlihat lebih berani gitu ya dibandingkan Hyundai Stargazer yang sebelumnya untuk Hyundai Stargazer 2026 ini. Untuk mesin, Hyundai Stargazer Cartens Prime 2026 ini belum ada perubahan dari Hyundai Stargazer pertama kali dikeluarkan ya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder AC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 14,7 kgm pada 4300 rpm. Dan di sini kita lihat pada kap mesinnya juga dilengkapi dengan peredam. Dan ngomongin Hyundai Stargazer ini mau tipe apapun dia berpenggerak roda depan ya. Jadi memang Hyundai selalu fokus untuk kenyamanan berkendara sehari-hari gitu ya. Walaupun memang penggerak roda depan ini kalau ditanjakan sedikit agak kalah dibandingkan roda belakang, tapi dengan tenaga yang lebih besar dibandingkan beberapa kompetitornya ya, sampai 115 PS, tentunya ini sudah cukup mumpuni untuk bersaing di kelas low MPV juga. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya, apa ada perubahan dari facelift 2025-nya? Kita lihat dari desain velgnya ya, ini masih sama juga dengan facelift terakhir 2025 tahun lalu, yaitu dilengkapi dengan velg R17 dengan profil ban di 205/50, warna silver berpadu warna abu-abu, yang dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah dilengkapi juga dengan ABS tentunya, EBD, VSC, Hill Start Assist. Dan ngomongin Stargazer itu
dia menariknya juga dilengkapi dengan TPMS. Jadi kita bisa mengetahui tekanan anginnya hanya melalui speedometer aja gitu ya. Kemudian untuk spionnya dia juga sama, housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Kemudian juga tadi ada blind spot monitoringnya juga, plus sudah auto folding. Tapi memang sedikit kekurangan dari Hyundai Stargazer Car10 Prime itu tidak ada kamera di bawah spionnya ya. Jadi belum dilengkapi dengan kamera 360 juga walaupun sudah di 2026. Lalu di bagian atas ini dia juga ada roof rail di kanan kirinya, ini di finishing warna hitam doff standar kanan kiri. Lalu handle pintunya juga di finishing warna body, dan tentunya dia sudah ada akses tombol smart entry karena kuncinya sudah keyless tentunya seperti model yang sebelumnya juga. Dan untuk handle pintu belakangnya juga sama, model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini juga sama dengan depannya, bahkan pengeremannya pun juga dikasih rem yang cakram. Jadi depan belakangnya sudah cakram ya. Tentunya ini akan memberikan pengereman yang lebih maksimal. Dan di bawah pintu-pintunya, dia juga masih mendapatkan body kit atau set skirt yang di finishing warna body berpadu dengan list warna hitam glossy yang akan menambah kesan sporty juga dari eksterior sampingnya. Dan secara keseluruhan, kita bisa lihat dari eksterior samping ini memang masih sama dengan facelift yang di tahun 2025-nya, di 2026 ini belum ada perubahan juga. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan antena model Street View atau shark fin antena warna hitam glossy. Di bagian atas ini tidak ada roof spoiler tambahan ya, beda dengan Car10 yang X, tapi sudah dilengkapi dengan stop lamp juga di bagian tengah yang sudah LED. Tapi untuk kacanya, ngomongin Hyundai Stargazer memang kekurangannya belum pakai kaca anti-bun atau kaca standar, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk lampu malamnya cukup atraktif juga, seolah-olah hampir menyambung dari kanan ke kiri. Ini modelnya kayak membentuk huruf H juga, dengan lampu rem yang sudah LED, lampu seinnya juga sudah LED. Tapi untuk lampu mundurnya, dia sayangnya masih halogen juga di bagian bumper bawahnya kanan kiri, dan dilengkapi dengan dua lampu reflektor juga di kanan kirinya. Lalu ada 4 sensor juga di bagian bumper bawahnya ini, jadi akan menambah keamanan juga, serta dilengkapi dengan kamera di bagian tengahnya, yang tentunya saat teman-teman mundur akan dibantu dengan kamera dan 4 sensor ini. Lalu di bagian bumpernya ini juga kelihatan modern, berpadu warna hitam doff dengan tampilan warna silver glossy juga di bagian tengahnya, jadi kelihatan MPV yang modern. Dan di bagian atas juga ada logo Hyundai serta logo Stargazer di finishing warna satis chrome. Ada emblem frame juga di kanan, dan di kirinya ada emblem Car10. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya memang tidak ada perubahan dibandingkan dari facelift di 2025-nya. Untuk kuncinya sudah keyless atau smart key ya, jadi sama dengan generasi pertamanya, yaitu dilengkapi dengan tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hot untuk menghidupkan mesinnya, jadi bisa dari remote juga, serta ada tombol untuk membuka kunci bagasi belakangnya juga. Di belakang ini dia juga ada logo Hyundai berwarna chrome, serta ada list warna chrome juga di sampingnya, lengkap dengan kunci cadangannya juga, masih kunci colok gitu ya. Jadi ini sudah sangat canggih karena tidak hanya untuk membuka atau menutup kunci-kuncinya, tapi ini bisa menghidupkan mesin dari remote juga ya. Kita langsung praktekkan aja. Jadi saat kondisi terkunci mobilnya, teman-teman bisa tekan tombol hold-nya agak lama gitu ya. Nah, mesinnya sudah hidup, jadi teman-teman kalau hanya sekedar mau manasin atau misalkan mau matiin mesin, itu bisa dari remote aja, atau bahkan teman-teman bisa melalui aplikasi BlueLink setelah di connecting dengan gadget teman-teman semuanya. Jadi bisa jarak jauh, bahkan bisa dari luar kota kalau pakai aplikasi BlueLink gitu ya. Ini adalah salah satu kecanggihan dari Hyundai Stargazer yang mungkin ini akan menjadi keunggulan dibandingkan para kompetitornya juga. Dan teman-teman tidak hanya hidupin aja, tapi tadi kita sudah singgung, ini bisa matiin juga. Nah, ini kita sudah dashboardnya. Ini memang salah satu kelebihan dari Stargazer Car10 yang tipe Prime ini, kalau dibandingkan dengan beberapa low MPV memang sangat kelihatan jauh gitu ya. Kelihatan ini prestis, mewah, kemudian serasa kayak pakai mobil di atas 500 jutaan. Ada aksen-aksen chrome di bagian kanan kirinya, lengkap dengan motif-motif jahitan juga. Kemudian kisi-kisi AC-nya di sini juga dia ada juga. Kemudian di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka, ada tempat untuk naruh sekring-sekring di dalam ini, dan di bawah dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja karena tipe Prime dia hanya tersedia Matic atau EVT. Dan untuk bahan joknya juga cukup menarik karena sudah kombinasi kulit dan fabric dengan model yang cukup sporty juga ya. Di bagian tengahnya ada motif bintik-bintik warna oranye-oranye, dan menariknya juga dia dilengkapi dengan airbag di bagian jok depannya, termasuk airbag
di bagian driver juga karena ada 6 airbag. Untuk pengaturannya dia memang masih manual ya, baik untuk pengaturan sandaranya, kemudian pengaturan ketinggian joknya juga sudah ada walaupun memang masih manual juga, dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Untuk setirnya juga modelnya masih sama dengan facelift 2025-nya, sudah dilapis kulit, modelnya 4 spoke, ada aksen-aksen chrome di bagian kanan kirinya. Di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome, lengkap dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan yang menarik ini dia dilengkapi dengan tombol adaptive cruise control, lengkap dengan tombol lane keeping assist juga, dan di kirinya dia juga ada tombol untuk pengaturan head unit audionya, untuk ngangkat telepon, dan tombol bluelink-nya. Dan untuk setirnya dia juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya saklar-saklar lampunya juga ada pilihan auto, walaupun tidak ada saklar fog lamp-nya ya, karena tidak dilengkapi dengan fog lamp. Dan di kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya, jadi kuncinya tadi sudah keyless, jadi teman-teman injek rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di kiri setir ya, di samping pengaturan AC. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, salah satu yang menarik juga dari Hyundai Stargazer itu adalah bagian dari speedometernya, di mana sudah dilengkapi dengan layar LCD 10,25 in ya. Jadi dia seolah-olah frame-nya itu menyambung dari speedometer langsung ke head unit audio, jadi membuat dashboardnya serasa mobil premium, bahkan mirip-mirip dengan Ioniq 5 juga gitu ya. Indikatornya semuanya sudah digital, baik untuk fitur-fitur ya, termasuk kalau teman-teman aktifkan cruise controlnya juga. Kemudian kalau misalkan ada pintu-pintu terbuka juga peringatannya juga langsung digital layarnya. Dan untuk odo trip, kilometer, segala macam semuanya pokoknya sudah digital. Jadi memang cukup modern, dan ini akan membuat mobil ini memang seolah-olah berada di atas dari mobil-mobil sekelasnya. Head unit audionya juga tampilannya modern ya. Jadi memang frame-nya menyambung sampai ke speedometer kayak mobil-mobil masa kini yang di atas 500 jutaan. Dan dia juga fitur-fiturnya ada Apple CarPlay, kemudian ada Android Auto, kemudian juga bisa connecting ke Bluetooth, telepon, USB gitu ya. Tapi memang sedikit kekurangannya, dia kalau dirubah ke R kameranya hanya belakang aja, belum ada kamera 360-nya. Selain itu dia dilengkapi juga dengan Maps, jadi teman-teman tentunya bisa berkendara sangat nyaman ya, karena kalau teman-teman nyari alamat tinggal connecting atau buka Maps yang ada di head unit audionya ini juga. Kemudian di bawahnya ini kisi-kisi AC-nya juga kelihatan modern, jadi dia seolah-olah itu listnya menyambung dari kanan ke kiri sampai di dashboard kirinya ya. Di samping blower AC kirinya, di atas ini juga dia ada ambient light juga, kemudian ada motif-motif jahitan, ada airbag untuk penumpang depan, ada laci terbuka juga di atas ini, dan ada laci tertutup juga di bawahnya. Jadi tempat penyimpanannya pun dia juga cukup banyak. Dan di bagian tengah dia juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, serta pengaturan AC-nya tentunya juga sudah digital semuanya, bahkan dilengkapi dengan pilihan auto atau sudah auto climate, arah semburannya bisa ke badan ke kaki. Ada tombol front defogger juga, walaupun kaca belakangnya belum anti-burn tapi depannya sudah. Dan di sini juga ada tombol maps, navigasi, kemudian untuk tombol-tombol head unit audio lainnya juga ada di sini gitu ya. Di bawah sini juga ada colokan model power outlet, port USB, ada Type-C, kemudian juga dilengkapi dengan wireless charger. Jadi selain colokannya banyak, bahkan ada wireless chargernya juga. Transmisinya untuk Matic-nya dia pakai EVT, jadi perpindahan giginya akan sangat halus, dan ini menjadi salah satu keunggulan dari Stargazer juga. Kemudian dia juga ada pilihan Tiptronic atau mode spotnya juga. Jadi walaupun Matic, teman-teman tetap bisa memindahkan gigi secara manual juga sampai di gigi low-nya. Dan di sini juga ada tombol drive mode-nya. Ini ada pilihan Eco, Normal, Sport, dan Smart juga. Ada tombol VSC, dan di kirinya ada tombol parkir assist-nya. Dan di bagian klaster tengahnya ini dia juga tampak kelihatan elegan ya, dengan nuansa warna hitam berpadu warna-warna satis chrome, sehingga membuat mobil ini juga tampak modern di bagian area tengah. Untuk rem tangannya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Kemudian ada dua cup holder di sini, dan ada ornamen-ornamen warna putih gadingnya. Dan di sini konsol boxnya juga cukup besar, panjang gitu ya. Dan tentunya sudah dilapis kulit juga kayak yang sebelumnya. Dan kalau dibuka, boxnya juga lumayan untuk penyimpanan ya, cukup besar, kotak, dan cukup dalam. Di atas spion dalamnya standar, kemudian ada tombol SOS dan BlueLink nih. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan BlueLink yang teman-teman bisa aktifkan di gadget teman-teman untuk aplikasinya ya. Kalau sudah di connecting, nanti teman-teman itu bisa mendapatkan beberapa manfaat, seperti teman-teman bisa mencari mobilnya parkirnya di mana ya, atau Find My Car,
ada tracking perjalanan juga. Jadi kalau teman-teman minjemin mobil ke orang, itu bisa ngelihat dia pergi kemana aja, atau misalkan lagi teman-teman valet juga bisa lihat ya perjalanan valenya dibawa kemana aja. Kemudian juga teman-teman bahkan bisa hidupkan mesin dari handphone juga dengan aplikasi BlueLink ini. Jadi sangat-sangat lengkap, sangat modern, dan tentunya ini juga menjadi satu kelebihan. Plus ada tombol SOS yang kalau teman-teman misalkan ada kendala-kendala di jalan, bisa tekan tombol ini aja, nanti pihak Hyundai Center akan menghubungi teman-teman untuk menanyakan perlu bantuan apa. Ini juga akan simple, jadi teman-teman nggak perlu nyimpan nomor di handphonenya ya. Teman-teman tinggal tekan tombol ini aja kalau misalkan mau perlu bantuan darurat. Lalu untuk lampu cabinnya sedikit disayangkan memang masih halogen ya, walaupun ada dua, tentunya lengkap dengan indikator ke pintu. Kemudian di kanan kirinya dilengkapi dengan sun visor, tapi sayangnya memang kacanya hanya di kiri aja dan tidak ada lampu tambahan, serta di bagian kiri juga mendapatkan pegangan tangan retract untuk penumpang depannya. Untuk seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian yang sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Headrestnya tuh teman-teman kalau misalkan buat berame-rame pengen yang nyambung itu juga bisa. Dimana kalau teman-teman pilih yang captain seat kayak gini yang lebih nyaman tentunya ya, ini teman-teman nambah sekitar 3,5 juta gitu ya dibandingkan yang kursinya bisa muat bertiga. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat dari kelegaannya ya, ini benar-benar jauh banget di bagian lutut. Headroomnya juga bahkan tinggi banget, jadi dari tinggi 197 ini bahkan mungkin bisa 15 jari lebih. Kemudian ada pegangan tangan retract di kanan kiri dengan gantungan di bagian kanan aja. Ada blower AC-nya juga di atas ini, ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan juga. Kemudian ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning sayangnya ya, belum LED. Dan untuk seatbeltnya yang model captain seat ini tentunya sudah 3 titik ya, kanan kiri hanya ada 2 untuk captain seat. Dan menariknya bahan joknya juga sama kayak depannya, ada perpaduan kulit dan fabric di tengahnya dengan headrest yang sudah ada stable juga. Dan dia juga ada armrest nih, untuk yang captain seat dia terpisah ya, armrestnya seperti ini. Kemudian di tengah ini juga masih ada ruang yang teman-teman bisa untuk akses masuk ke dalam baris tiganya. Kemudian juga ada isofix di bawah sini. Kemudian di depan dia ada kantong-kantong ya, di bagian kanan bersusun atas bawah, di kirinya hanya di bawah, tapi dia ada tabelnya juga gitu ya, yang mungkin tidak ada di langsung di baris tiganya, tapi model power outlet ya. Cuma sedikit kekurangannya memang tidak ada pegangan tangan di bagian atas ya. Tapi yang paling saya suka selain joknya juga gitu ya, tapi memang ban cadangannya ini beda dengan 4 roda lainnya, dia pakai velg yang masih standar atau velg kaleng. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Car10 tipe Prime yang merupakan tipe terlarisnya. Jadi teman-teman sudah tahu sendiri seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya. Apalagi kalau kita lihat desain dari interiornya itu memang sudah nggak kelasnya low MPV lagi gitu ya. Jadi memiliki desain interior yang memang cukup kelihatan modern, kelihatan mewah, mirip kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan. Nah, selain itu juga dia memiliki adaptive cruise control yang mungkin ini pertama di kelasnya atau tidak ada kompetitornya. Jadi ini adalah low MPV yang mungkin terlengkap di kelasnya. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini? Teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer Car10 Prime ini ataupun Hyundai tipe terbarunya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi, hubungin Kak Sherly, nomornya ada di bawah, bisa langsung di Japri. Kalau teman-teman pengen konsultasi kredit, pengen tahu misalkan dapat harga net berapa, NIK 2025-nya masih ada nggak, potongannya sebesar apa, nah nanti teman-teman bisa langsung konsultasi sama Kak Sherly, langsung hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.